Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bercerita atau berkisah tentang seorang laki-laki yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sangat populer di kalangan para sahabat yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa satu hari ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ banyak para sahabat, ya, ada para sahabat yang lain di situ, dan dia menemui Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, aku telah berdosa ya Rasulullah. Aku mohon kau tebus dosaku." Kata laki-laki tersebut sambil memohon dengan kerendahan hati dan dengan perasaan yang sudah sangat pilu, karena dia merasakan mungkin betapa berat dosa yang ia pikul. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Wahai hamba Allah, dosa apa yang sekiranya engkau lakukan?" Lalu kemudian laki-laki itu menjawab, "Aku malu ya Rasulullah." Nabi dengan agak sedikit nada tinggi beliau mengatakan, "Apakah kau malu mengatakan kepadaku? Tetapi mengapa kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah melihatmu. Ya. Allah memperhatikanmu. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah terhadapmu," kata Rasulullah SAW. "Bangun, pergi dari hadapanku," kata Rasulullah SAW. "Pergilah agar api azab tidak juga menimpa kami dan berserta siapa yang bersamaku pada hari ini," kata Rasulullah SAW. Lalu laki-laki itu kemudian bangkit dan meninggalkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Air matanya jatuh menetes. Ia pergi dengan perasaan sia-sia dan putus asa. Lalu hilang dari pandangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak lama kemudian Jibril alaihissalam lalu mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Lalu Jibril menegur sikap Rasulullah SAW terhadap mereka yang datang menyerahkan diri untuk penebusan dosa atau meminta ampun kepada Allah lewat perantara Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? "Wahai Muhammad, Rasulullah SAW, mengapa engkau membuat laki-laki yang berdosa tadi putus asa? Padahal ia memiliki tebusan, padahal ia memiliki ampunan." Tebusan itu maksudnya kafarah, ya, sebuah tindakan yang membuat dosanya itu hilang. Tebusan, gitu ya. Meski dosanya begitu banyak, kata Jibril alaihissalam. Nabi pun heran. "Wahai Jibril, apa kafarah yang ia miliki?" kata Rasulullah SAW. Lalu Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, laki-laki itu mempunyai anak kecil di rumah. Kalau ia pulang, anak kecil itu selalu menyambut ayahnya dengan gembira. Laki-laki itu memberikan makanan dan atau minuman yang membuat gembira anak-anaknya di rumah. Dan salah satu di antara anaknya itu adalah anak yang menyenangkan baginya. Nah, dan dia adalah seorang laki-laki, seorang ayah yang mampu setiap kali ia pulang ke rumah membuat anak-anaknya gembira. Jika anaknya gembira, maka itulah kemudian Allah memberikan kafarah kepadanya, ampunan kepadanya," kata malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah, ya. Kisah ini diangkat oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qami'ut Tughyan ala Mahzumah Syu'bil Iman. Ya, jadi betapa kemudian seorang ayah yang bisa membuat gembira hati anak-anaknya adalah sebuah tebusan dosa tersendiri baginya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang ayah yang bisa mengembirakan hati anak-anak kita. Karena itu juga memberikan sebuah kafarah, ampunan dosa atas apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.